Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Istri curiga suami selalu pulang subuh lalu mandi, sebuah rahasia besar pun terungkap. Seorang istri akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ini setelah penasaran dengan tingkah suaminya yang selalu pulang subuh dan langsung mandi dan cuci baju. Sang istri mengaku lebih dari menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Selama mengarungi bahtera rumah tangga, ia tidak pernah merasa aneh dengan sikap suami. Namun beberapa minggu terakhir, suaminya kerap pulang subuh langsung mandi dan cuci baju. Hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang amat mengejutkan setelah melihat keanehan yang dilakukan sang suami. Berikut cerita selengkapnya. Saya dan suami sudah menikah setahun lebih. Sebenarnya kehidupan kami biasa saja. Setelah pacaran beberapa waktu kami merencanakan pernikahan. Karena kami lahir di desa, biasanya cuma perlu mendaftarkan diri di KUA saja, tidak mengadakan pesta apapun. Setahu kami, juga tidak berencana begitu cepat punya anak. Setelah menikah setahun, suamiku akhirnya mendapat kenaikan gaji dan bisa menabung sedikit. Ditambah dengan uang pinjaman ke sanak saudara, akhirnya kami bisa membeli rumah kecil. Di hari kami mendapatkan kunci rumah kami, suamiku memelukku dan berkata, "Istriku, aku berjanji akan memberikan keluarga bahagia. Mulai sekarang kita punya rumah yang sebenarnya kamu harus bersiap. Aku akan berjuang. Kamu harus jaga kesehatan, kita akan segera punya anak." Aku mengangguk bahagia mendengar semua ini. Aku tak tahu apa aku yang salah atau suamiku yang berubah. Sejak kami membeli rumah ini, karena harus mengembalikan uang pinjaman, ekonomi kami memang sedikit sulit dan lebih banyak tekanan. Tapi sejak itu suamiku sering berkata harus lembur. Awalnya aku pikir lembur seperti biasa, tapi dia harus lembur setiap hari dan pulang larut sampai jam 1 atau jam 2 subuh. Sepulang kerja ia langsung pergi mandi dan tidak pernah perhatikan aku. Kemudian ia pasti langsung mencuci bajunya. Saat itu aku pulang kerja lebih cepat dan menunggu di depan kantornya. Ternyata suamiku benar-benar tidak lembur. Begitu jam pulang kerja, dia langsung keluar kantor dan mengendarai sepedanya, tapi ia tidak pulang ke rumah. Hal ini membuat aku semakin yakin ia selingkuh. Apalagi ia pulang langsung mandi dan cuci baju karena takut aku mencium wangi wanita lain. Tapi kemudian aku melihat dia masuk ke sebuah restoran barbecue. Aku waktu itu diam di seberang jalan memperhatikan. Aku melihat dia keluar dengan baju putih dan mulai memanggang daging. Suamiku memang pernah bilang, dulu dia suka memanggang daging di rumahnya dan semua orang bilang daging panggangannya itu enak. Melihatnya sedang memanggang di sana, aku mulai meneteskan air mata. Aku memutuskan untuk menyeberangi jalan dan duduk di restorannya. Seorang pegawai menanyakan apa yang mau aku pesan. Aku cuma berkata, aku mau segelas minuman, tolong antarkan ke koki yang sedang memanggang daging. Si pegawai itu merasa aneh, namun tetap melakukannya. Saat menerima minuman itulah, suamiku mengangkat kepalanya dan melihat aku. Lalu meminum habis minuman itu dan langsung menghampiri aku. "Sayang, kenapa kamu bisa datang ke sini?" Aku langsung memeluknya dan berkata, "Aku tunggu kamu pulang kerja ya." Di saat malam itu, suamiku menjelaskan semuanya. Ia punya kemampuan memanggang daging dan tidak merasa lelah. Dia cuma ingin menghasilkan sedikit uang tambahan. Aku berkata pada suamiku, "Aku bingung kenapa kamu setiap pulang langsung mandi dan cuci baju. Ternyata kamu takut aku mencium bau asap dan daging. Aku malah mengira kamu punya perempuan lain. Jadi hari ini aku pergi mencari kamu." Suamiku kemudian memelukku dan mencium keningku. "Mana mungkin, kamu adalah wanita paling sempurna buat aku. Gak ada orang yang bisa menggantikannya." Bikin nangis, wanita ini beri uang ke pengemis 20.000. Beberapa hari kemudian ia terkejut karena ini. Nabila adalah seorang karyawati yang bekerja di sebuah pabrik kain demi menghidupi keluarganya. Suatu hari, waktu pulang kerja, seperti biasa Nabila pulang bersama teman-teman kerjanya sambil ngobrol riang. Di tengah jalan, tiba-tiba seorang pengemis berpakaian compang-camping datang menghadang. "Tolong bantu saya, berikan saya 20.000 rupiah," ujar pengemis itu yang tampak terengah-engah. Nampaknya pengemis itu baru berlari dari suatu tempat dan terburu-buru. "Saya baru pertama kali lihat pengemis minta duit modal begini, langsung minta 20.000 aja." Salah seorang teman kerja Nabila mentertawai dan menyindir.
Ucapan temannya itu langsung disambut dengan suara ketawa dan teman-teman lainnya. Saya mau tolong orang, ada anak kecil yang sudah lemes kelaparan, hampir nggak kuat lagi. Saya mau belikan dia makanan dan minuman. Saya berani sumpah sungguh, kata pengemis itu histeris. Beneran, saya tidak bohong. Wajah pengemis itu sudah memerah menahan malu. Ia sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Beberapa detik kemudian Nabila langsung mengeluarkan selembar Rp20.000 dari sakunya. Ambillah, katanya. Pengemis segera mengambil uang itu membungkuk berterima kasih dan langsung lari secepat kilat dari tempat itu. Lu bodoh banget sih, Nab. Nipu gitu, lu malah percaya. Teman-teman kerja Nabila mulai mengantai Nabila. Tapi aku lihat pengemis tadi benar-benar serius kok. Kelihatannya bukan pura-pura. Dia pasti lagi butuh banget. Sudahlah, lihat tadi dia kasihan banget. Lebih baik aku kena tipu deh daripada benar-benar ada masalah serius terjadi padanya. Teman-teman kerja Nabila tahu bahwa Nabila memang baik hati. Setelah menasihati Nabila, mereka pun mulai melanjutkan topik pembicaraan yang lain. Namun 5 hari setelahnya, terjadi kejadian yang menggemparkan seisi pabrik. Saat Nabila sedang bekerja, 8 buah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan pabrik. Mandor segera turun, menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Salah satu orang dalam mobil turun lalu menjelaskan sesuatu kepada Mandor, mengatakan bahwa mereka sedang mencari seorang pekerja pabrik. Mandor yang mengerti pun segera memanggil semua pekerja pabrik. Setelah semua pekerja terbaris rapi, seorang pria mulai memeriksa satu-satu, mencoba mengenali wajah. Tiba-tiba teman Nabila berkata, ini kan pengemis waktu itu. Saat pengemis itu berdiri di depan Nabila, ia langsung mengenali Nabila dan langsung berkata, ini dia orangnya. Detik berikutnya, seorang pria setengah baya berpakaian parlente langsung menghampiri Nabila dan menggenggam erat tangan Nabila. Terima kasih banyak Anda sudah menyelamatkan kami. Nabila terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Pengemis tadi pun menjelaskan bahwa pria setengah baya itu adalah ayah dari anak yang dia tolong waktu itu sekitar 5 hari lalu. Anak bos ini diculik dan disekap di sebuah rumah. Saat penculik mendengar suara sirene polisi, mereka semua langsung kabur meninggalkan tempat itu, tak berani kembali lagi ke lokasi penyekapan. Anak bos selalu terbengkalai di sana, tak hentinya menangis sambil kelaparan. Saat anak bos hampir tidak kuat lagi, pengemislah yang menemukannya dan langsung mencari cara untuk mendapatkan makanan untuk anak yang malang itu. Karena tidak punya uang, pengemis itu pun minta uang dari Nabila dan anak itu pun terselamatkan. Setelah selesai menjelaskan, bos itu pun melanjutkan. Di tempat itu, di detik itu juga, bos itu berkata, saya akan berikan nona ini dan bapak ini masing-masing 200 juta rupiah sebagai imbalan. Orang baik sangat pantas diberi hadiah. Tanpa mereka, bagaimana jadinya dunia ini? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.